إلهي أنت مقصودي وبالضوء مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Selamat pagi sahabat, selamat hari Ahad buat semuanya dimanapun berada panjenengan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kita dalam melakukan perjalanan hidup ya. Dari tidak ada menuju ada, akan kembali tidak ada, sahabat. Marilah kita terus tingkatkan adalah kesadaran kita. Kesadaran kita berkaitan dengan ketenangan kita. Ketenangan kita adalah berkaitan dengan kesenangan pada kita. Sahabat, begitu jiwanya sudah sadar, hatinya juga adalah akan tenang dan tubuhnya akan senang. Jadi jiwanya sadar, hatinya tenang, dan kemudian tubuhnya akan senang. Maka sesungguhnya sahabat, dalam perjalanan hidup ini bisa diukur dari semua. Apakah amaliyahmu, apakah sholatmu, apakah zikirmu, apakah apapun keyakinanmu sebenarnya sangat bisa diukur dengan tingkat kebahagiaan sebetulnya. Jadi salah dan benar itu adalah hanya merupakan sebuah patokan, tetapi adalah yang bukti samroh. Karena bahagia itu samroh. Sementara samroh itu hakikat. Adapun datangnya hakikat itu dari ma'rifat. Ma'rifat itu adalah hati yang sadar. Hati yang sudah mengenal dari semua. Kolbu yang sudah menjadikan baitullah. Maka itulah Tuhan Abdul Qadir selalu bernadom qalbi kutbi wa qallabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani. Harunu akli wa kallimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hamani. Nah, sebenarnya sehebat apapun amalan, sehebat apapun ngaji, sehebat apapun pengetahuanmu tentang agama, sebanyak apapun amaliyah yang kau dilakukan, tapi pada saat hatimu tidak bahagia, tubuhmu tidak bahagia, tubuhmu tidak dibawa ke tempat bahagia, sebetulnya itu pertanyaan. Karena sesungguhnya bahagia itulah syamrah. Ya. Karena bahagia itu adalah cinta. Dan cinta itu bersama Allah sesungguhnya. Maka siapapun orang yang sudah bersama Allah, walaupun orang lain menyebutnya penderitaan, tapi dia tidak akan pernah merasakannya sebagai penderitaan, sahabat. Disinilah boleh juga buat kalian untuk memahami semua ya. Maka Abah punya cara dari guru-guru yang agung Abah satukan. Karena setiap orang itu punya maziyah, punya kelebihan masing-masing. Maka kelebihan-kelebihan yang kita ambil mirroring dari orang-orang yang sudah bahagia, bukan akan bahagia, bukan akan sedang mencoba bahagia, tapi sudah benar-benar melaksanakan bahagia, sahabat. Itulah konsep Abah STS, sadar, tenang, senang. Semua manusia pada dasarnya adalah ciri daripada kebahagiaan itu adalah senang sebetulnya. Tetapi senang itu tidak mungkin tanpa tenang. Dari semua. Bagaimana mungkin kau akan senang pada hidup yang tidak tenang? Dan tidak mana mungkin ada ketenangan pada hidup yang tidak sadar, sahabat. Ya, ya. Ini ya sahabat. Jadi yang harus dipahami. Jadi kalau seandainya kita tidak sadar, ya
Ya bagaimana mau tenang, bagaimana mau senang, tadi semua ya. Maka itulah sebetulnya segala apapun yang sudah Tuhan tetapkan sebagai ibadah, sahabat ya tadi. Maka harus kita mengerti dalam Al-Quran itu ada syariat, ada mansakan, ada syariat, ada cara. Syariat itu adalah syariat Allah, gitu kan tadi semua. Bukan syariat karangan manusia. Syariat yang Allah sudah tetapkan, karena inilah yang ajib itu kan tadi semua. Maka syariatnya Allah, tarekatnya Allah, hakikatnya Allah, ma'rifatnya Allah. Nah, boleh tidak begitu gitu kan. Tidak mungkin air dari sananya adalah air keruh, di sananya air jernih gitu kan. Tidak mungkin ujungnya bisa tauhid tanpa awalnya tauhid tadi semua ya. Maka itulah kenapa STS itu sama saja, Islam, iman, adalah ihsan sebetulnya STS itu. Karena sesungguhnya kenapa kamu harus Islam? Karena kamu harus udah aslama di penghujungnya. Karena cirinya aslama itulah orang yang sudah berserah diri, itu sudah diurus oleh Allah hidupnya, gitu kan tadi. Karena tadi kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Jiwa yang tenang sudah diundang oleh Allah untuk masuk ke dalam apa namanya kedekatannya dengan dia, maka selalu Pak ini korib gitu kan tadi semua. Karena dan bisa masuknya kamu ke dalam apa namanya kedekatan korib bersama dia, maka dibagilah di penghujung makom itu muraqabah dan musyahadah. Makom muraqabah adalah makom yang sudah dekat. Makom musyahadah yang sudah lebur, yang sudah bako bersamanya. Ya. Pasti di situ akan tenang. Di situ akan yakin, bukan hakul yakin, isbatul yakin. Tidak ada keraguan. La raiba fihi hudalil muttaqin. Karena pada saat kamu sudah hudalil muttaqin, berarti itulah Abah suruh umpamakan kenapa Al-Quran demikian bagus disusun dari Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Lewat dari situ Al-An'am, surat ke-6. Oh, ya. Maka di situ berarti kita harus mengulang lagi perjalanan dari Muharram sampai Zulhijjah. Sebenarnya. Karena hidup ini bukan layang-layang putus. Kita ini adalah kan bahasanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini berasal dari Allah, harus kembali kepada Allah. Maka kembali kepada Allah dengan cara Allah. Tuh. Tadi. Kembali kepada Allah, syariatnya dohirmu harus tadi. Nah itu. Kemudian syariatnya harus Allah, tarikatnya harus Allah, hakikatnya harus Allah, ma'rifatnya harus Allah. Tapi pertanyaan dari sahabat tadi tentang syukur dan adalah terima kasih, ada dua perkara yang berbeda, sahabat. Jadi kita harus mengerti apa terima kasih. Terima kasih. Wujud daripada syukur itu terima kasih. Ya. Maka keindahan sesungguhnya. Maka tadi hanya akan bisa dilakukan oleh orang bahagia tadi semua. Jadi kata Abah, maaf ya sahabat, kita santai saja. Karena sambil merokok lah ya sahabat semua, tadi semua. Jadi, karena bagi Abah ini sudah bagian dari zikir, masukku keluar Allah. Masukku keluar Allah gitu. Maka itulah Abah rokoknya esek. Maaf ya. Terserah.
pada yang mengukur, yang menilai. Kalau bagi Abah sudah, karena Abah sudah tidak apa namanya, jadi marilah gitu ya. Jadi intinya adalah sesungguhnya amalia yang kamu lakukan itu bisa diukur. Yang mengukur siapa? Ya hatimu itu. Rasa tenangkah? Rasa bahagiakah? Nah, nanti setelah rasa tenang, sadar ada samroh tadi semua. Samroh, rasa bahagia. Kenapa dalam perjalanan manusia itu dalam ahli rohani dia mulai dengan muwajjah. Yang pertama kamu harus hadapkan wajahnya padanya. Itulah yang disebut dengan wujuhu yauma ini nadhirah, itu kau hadapkan, kau memandang dia semua dulu. Sudah syuhudul kasroh fil wahdah dulu. Tadi semua. Hadapkan wajahmu. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Nah itu. Tadi. Sudah kau hadapkan wajahmu. Maka itulah kita jadikan dirimu adalah kiblat. Usolli lam jalalah ruh Allah, rahasiaku rahasia Allah, kedudukanku menghadap kiblat Baitullah, la ilaha illallah, batinku Muhammadur Rasulullah dohirku, atau Allahu ruhun Muhammadun jasad. Semua ya. Lahirkan pada saat kau sebut Muhammad, maka terbayanglah oleh dirimu 4 lapis Muhammad dari semua ya. Ingat itu ya, selalu gitu. Maka terbayanglah pada tubuhmu baginda Nabi Madinah sebagai syariat gitu kan dari semua. Tetapi di dalam diri pun ada thariqah, tapi disitulah maka Muhammad, istilah orang tasawuf adalah Muhammad derajat, karena beliau itu adalah kesempurnaan daripada tajalli nur Muhammad. Nah itulah maka derajat itu tadi semua. Maka dijadikan oleh Allah beliau itu adalah sebagai rumah contoh, kalau rumah contoh itu. Nah gitu. Jadi kalau orang teriak-teriak ngaku umat Muhammad tapi tidak mencontoh beliau, itu namanya berarti rumah kamu tuh nggak disesuaikan dengan rumah contoh gitu kan. Bagaimana syidik, amanah, tabligh, batonah pada tubuhmu itu. Karena kalau sebelum kau melakukan itu, bagaimana baginda Nabi menyayangi orang Yahudi, menyayangi orang Nasrani, menyayangi orang Majusi. Oh ini giliran Abah menyayangi seluruh makhluk, kalian itu tadi. Padahal nabimu dulu 12 tahun menyuapi adalah Utbah bin Maktum, seorang buta orang Yahudi. Kan itu bukankah kalau katanya kan kamu harus ikutin hadis Nabi. Apa itu disebut hadis? Ucapan, perbuatan, dan diam. Jadi perbuatan, fiilnya Rasul, ada juga diamnya Rasul, hadis akhiri dari semua ya. Dan itulah yang harus dipahami. Nah, Rasul berbuat begitu indah dari semua. Dan kamu harus ngerti bagaimana Rasul itu melakukan itu. Setelah turunnya surat Al-Fatir dan telah turunnya surat Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi kita harus ngerti isi Al-Quran itu kapan disuruh perang. Allah yang nyuruh perang. Tapi kapan Allah melarang perang. Nah itulah harus dimengerti. Ayat perang itu ada di mansuk. Nanti adalah undang-undangnya direvisi oleh Allah pada saat di Madinah. Jadi inilah kadang-kadang orang suruh ngajak jihad, tapi nggak ngerti bagaimana sih Al-Quran menyuruh jihad. Jihad mana sih yang harus kata Allah kita dahulukan? Jihad mana sih kata Rasulullah harus dahulukan? Sampai pulang dari perang Uhud pun Nabi bersabda, sesungguhnya kalian baru pulang dari perang kecil menuju perang besar, padahal kita hancur-hancuran di Uhud. Nah itu. Jadi kita ini harus, maka dalam kaidah usul fikih ada yang wajib dan ada yang wajib.
Kalau makan daging babi itu adalah haram, tapi pada saat mempertahankan nyawa itu adalah wajib, maka makan babi itu menjadi wajib. Ingat itu. Ini kadang-kadang orang-orang Islam ini kadang-kadang ngajinya kaidah usul PG-nya nggak jelas. Sampai ada orang, biarpun saya mati, kalau hanya ada babi, tidak akan. Nah, itu bunuh diri lu tuh hukumnya. Nah itu. Makanya, disinilah perlunya tauhid, memandang Allah syuhudul kasyrah bil wahdah. Jadi kita ini dalam segala kaidah, makanya kalau fikih ya begitu. Tergantung ruang dan waktu. Sesuatu yang haram di sini bisa halal di sono. Tergantung ruang dan waktu. Khamar yang haram di sini bisa halal di sono. Dari semua. Kalau tidak ada minuman yang bisa mematikan dirimu dan kamu butuh dengan air, gitu kan tadi, maka sesungguhnya tadi semuanya adalah bagaimana Susi Alma matiin AC-nya gitu. Orang udah siang kok nyalain AC lagi, kayak mau tidur lagi. Nah ini ya. Jadi inilah sahabat ya, perbedaan. Disinilah perbedaan. Gitu. Kita harus mengerti ada ayat yang tidak direvisi oleh Allah, ada ayat yang direvisi oleh Allah. Maka berterima kasih kepada siapapun. Kemarin ada yang bertanya kepada Abah karena dia tidak bisa membagi zakat kepada orang non-muslim. Dia seorang pengurus, kemudian pada saat dia ingin membagi zakat, kemudian dilarang. Ya iya. Maka inilah kata Abah juga kemarin waktu Menteri Agama mau seolah-olah bahasa beliau, tapi saya tahu beliau berilmu. Gitu kan tadi. Akan seolah-olah kayak bahasanya zakat itu nggak populer, sementara adalah yang populer itu sodakoh, gitu kan tadi semua. Sebetulnya saya ngerti apa yang dimaksud beliau. Betul tadi. Pada saat zakat itu tidak diberikan kepada non-muslim bahasanya, gitu kan. Itu kan aturan fikih. Kembali lagi fikih gitu. Kalau Allah nggak begitu. Kalau Allah begitu berarti udah yang kamu anggap yang kamu benar itu kamu muslim, udah mati semua tuh yang bukan muslim. Kalau kamu cara pola pikir agama kamu seperti itu. Semuanya. Kalau kamu pikir pola Rasulullah tuh berpikir seperti otakmu itu yang dangkal, yang pendek, itu semua. Maka dulu pengarsa Gus Dur kenapa dibenci oleh sekelompok tertentu, karena Gus Dur ya sama kayak saya prinsipnya. Kita sudah memandang syuhudul kasroh bil wahdah. Mandang apapun jenismu, apapun warna kulitmu, apapun agamamu, aku nggak peduli. Karena itu sudah diberikan patokan oleh Allah. Dan Rasulullah pun sudah mencontohkan setelah turun surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum terus. Lakum dinukum waliyadin. Itu. Itulah susulah surat Al-Fatir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar. Bukan benci pada kafir, orang kafir, ya orang tertutup. Benci Nabi Muhammad itu pada orang tertutup. Tadi bukan orang tadi semua, siapapun yang tertutup tadi tidak suka tadi, tapi ruhamau bainahum, tapi Nabi itu menyayangi siapapun. Maka disitulah tadi karena Nabi itu sudah ruhamau bainahum tadi nanti yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, selalu mencari ridho Allah bukan ridho manusia. Silahkan manusia mau ngomong apa.
Maka Nabi di Madinah, di Makkah dikejar-kejar, dibunuh, setiap hari diancam, setiap hari ya digilakan. Ada seseorang tuh yang namanya siapa, temannya Abu Jahal dan Abu Lahab. Bahasanya selalu membawa spanduk dan teriak di pasar, mana Muhammad Majnun, Muhammad gila, Muhammad sesat. Nah, itu kan, itu kan. Makanya kalau Rasulnya digitukan, bahasa itu gak takut dari semua ya. Kalau kita, ya Gus Dur dipitnahkan dulu begitu. Kata dia, ada orang celaka, kemudian kamu tanya dulu, Islam apa Kristen? Islam atau bukan Islam? Oh Islam, oh bagus. Gitu. Islamnya apa? NU Muhammadiyah. Oh saya NU, tepat. Gitu kan tadi. Kemudian NU-nya PKB Muhaimin apa Gus Dur? Gus Dur, tepat. Kata dia keburu mati orang. Maka disinilah sahabat pendiri bangsa sudah menjadikan negara ini adalah dengan lambang lambang negara Pancasila, dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Maka kenapa sila pertama Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan itu sifat dari semua, bukan Tuhan yang satu. Ketuhanan satu dalam satu yang berbeda-beda nama dari semua. Sebut Allah ilah, sebut apapun namanya, asal percaya kepada innama ilahukum ilahu wahid. Itu kuncinya sebetulnya. Sekarang kan manusia sudah bertuhankan agama, bertuhankan Quran, bertuhankan amal dari semua, tapi tidak bertuhankan Allah. Yang sebenarnya Allah dari semua ya. Inilah sekarang agama sudah bukan indallah tapi indanas, di sisi manusia. Hanya ritual yang kamu hitung-hitung, hanya ritual yang kamu atur-atur, hanya ritual yang kamu bangga-banggakan, tapi Tuhannya kamu belakangkan. Inilah hari ini. Maka kemarin tadi malam ada yang bertanya kepada tentang Sabdo Palon menagih janji. Makanya hari ini saudara, aku dengarkan kata-kata Abah ini. Sabdo Palon menagih janji. Maka jangan aneh kalau tiba-tiba di hatimu yang terdalam akan muncul kebenaran. Akan muncul tauhid. Ini sudah muncul puluh-puluh orang datang ke sini tahu memahami banyak persoalan. Ya, kamu itu dulu adalah tidur. Sekarang adalah dengan Abah bangun dari tidur. Maka pada saat bangun dari tidur, seumpama dulu kamu di dadamu itu ada bibit sajaratin mubarakah, tapi tidak tumbuh. Kenapa? Karena engkau ada salah melihat, salah memandang, tidak mentauhidkan Allah dengan benar. Ini persoalannya. Maka hasilnya hari ini Nusantara adalah penderitaan. Jadi jongos, kemudian lemah keyakinan, miskin, korban judi online, tingkat pembunuhan tertinggi di dunia, semua. Ya. Silahkan kamu lihat sendiri. Samroh. Maka amalia itu bisa dilihat dari samroh, dari buah. Kau nanam duren, samrohnya buah duren yang dagingnya tebal, bijinya kecil, rasanya manis, harganya mahal. Itu udah jelas. Itulah ajron adima sebetulnya, pahala. Ini selalu kita merasa benar dengan ritual, tapi lupa pada yang nyuruh, mengagung-agungkan sholat, tapi tidak lupa, bahkan tidak mengerti, tidak tahu ya kepada yang nyuruh sholat, mengagungkan sholawat, tapi tubuhnya tidak pernah bersolawat. Ini kan persoalan. Inilah yang menjadikan hari ini kenapa kita ini tidak berdampak ibadah itu sama sekali.
Dan hanya tahu Abah yang itu saksikan. Ya, tidak berdampak. Maka tadi bagi teman-teman yang tiba-tiba meletus di dadanya itu ada telurnya. Tiba-tiba telur itu kalau bahasa orang Sunda megar, netes itu loh. Nah itu ilmu laduni batin itu netes dari dalam. Maka telur itu tiba-tiba muncul keluar bulu. Dari mana bulunya itu nggak ada asalnya, cuma telur. Dari mana bulu? Dari mana paruh itu? Dari mana kuku ayam itu? Dari mana usus ayam itu? Itulah seumpama ilmu laduni batin yang tumbuh di dadamu. Itulah sebetulnya hakikat Nabi Sis atau disebut Sabdo Palon. Kamu juga benci Sabdo Palon, nggak ngerti. Sabdo Palon itu Nabi Sis. Ya, terkadang dia tajali pada Abah sendiri. Semua ya. Menagih janji. Janji yang mana? Janji alastu birabbikum. Tadi semua. Yang kita sudah berjanji jiwa itu. Kemudian tertidur menjadi telur yang tidak mekar. Menjadi biji yang tidak bertambah. Yang tidak tumbuh. Akhirnya dia menjadi khairun nas anfahum linnas. Menjadi pohon yang bertinggi, besar. Bisa merindangi, melindungi orang-orang yang mau berteduh dengannya. Memberikan buah manfaat. Dari ilmunya, dari tenaganya, dari hartanya. Itulah sebetulnya adalah ciri-ciri bahwa orang itu sudah bahagia. Ciri orang yang sudah benar menurut Islam. Bukan ngaku-ngaku agama Islam, teriak-teriak. Tadi semua tapi tidak pernah berbuat. Takut dengan siksa kubur tapi terus mendekati siksa kubur. Takut dengan neraka tapi terus mendekati neraka. Bagaimana kau akan berpikir seperti itu? Kaulah yang dirugikan oleh dirimu sendiri, saudaraku, sahabatku semua. Maka inilah Sabdo Palon menagih janji adalah nanti akan muncul. Hari ini saksikan di YouTube, di Twitter, di Instagram, di TikTok, di Facebook. Kamu akan saksikan. Pencerah-pencerah akan muncul dari semua. Karena Abah dalam bulan ini saja bertemu dengan mereka-mereka semua. Karena kamu menganggap mereka itu sudah mati. Maka Abah suka marah kepada orang-orang yang menganggap gurunya itu hebat, tapi kamu bikin haul. Mana bikin haul? Kepada diketawakan oleh dianya sendiri. Haul. Kalau kamu percaya ada haul, kenapa kamu nggak bikin muludan kamu bikin buat Nabi Muhammad? Tapi kenapa kamu nggak bikin haul buat Nabi Muhammad? Kenapa ulama tidak bikin haul buat Nabi Muhammad? Karena dia hidup. Di mana? Pada setiap segala yang hidup. Hakikatnya. Dan Allah sudah mengingatkan wala tasabannal ladina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Kalau Allah bilang yurzaqun, dikasih rizki. Nah kalau udah ngomong rizki, berarti rizki untuk jasadnya, rizki buat hatinya, rizki buat jiwanya, rizki syariatnya, tarekatnya, hakikatnya. Dan mereka hidup. Maka Abah kasih tahu, silakan kalian percaya dan enggak. Nah itulah tadi. Makanya sebenarnya tidak ada haul Tuhan Abdul Qadir sebenarnya. Tidak ada haul Rasulullah. Tidak ada haul kalau kalian anggap gurumu itu adalah udah ma'rifat. Tapi kalau memang belum ma'rifat jadi haulkanlah. Nah itu. Gitu kan tadi semua. Karena dianggap mati. Gitu kan tadi semua. Kenapa kamu anggap mati? Karena kamu nggak menyaksikannya. Bahkan kamu tidak berhenti belajar darinya hari ini. Bagi Abah saya itu terus belajar dari mereka. Dalam bulan ini saja ada Syarif Hidayatullah. Ada Angling Dharma. Ada
ratu apa namanya, termasuk juga bagaimana Brawijaya V dari semua Prabu Siliwangi tadi, Surawisesa, kemudian masih banyak lagi tadi semua ya. Ada lagi bilang, wah itu iblis. Kabar saya tuh, jangankan iblis, kamu ada jinnya saja di tubuhmu, kau tanamkan ilmu kebal, pasti kamu muntah depan saya. Tadi semua, karena jin itu tidak mau, yang kafir tidak mau dekat dengan Abah. Itulah maka di majelis Abah itu ada nama si Emen, siapa itu, jin-jin yang dulu bekas kemanapun Abu Jarah, raja jinnya itu semua ikut tadi semua. Di sini siap jadi pelayan, semua. Di tempat saya siap jadi pelayan, semua. Saya bukan penyembah jin, gitu. Justru saya adalah tuannya mereka. Nah itu semua ya. Nah itulah yang harus difahami, sahabat. Ini mulai tidur malah di belakang. Nah, inilah ya sahabat. Ini udah ada jinnya nih di belakang nih, makanya tidur. Ya. Jadi itu ya sahabatku semua yang tercinta dimanapun berada. Kalian boleh komen tentang Abah, silahkan. Tetapi bagi Abah, selama indikator kebahagiaan itu ada, karena nggak bisa dibohongi, Pak, saudaraku. Apakah benar atau tidaknya resep masakmu itu nggak bisa dibohongi dari nggak enaknya masakan. Kan itu pelajaran sederhana. Ya, baik dan buruknya amalia itu bisa kau lihat di penghujung kau nanam. Kalau kau nanam durian nggak pernah berbuah, kau tidak pernah menghasilkan buah, tidak pernah merasakan buahnya, berarti amaliyahmu itu belum benar. Terima kasih. Sebenarnya. Maka inilah yang harus dipahami. Harus dipahami. Wow, wah, ya silakan. Nah, Abah sekarang dengan terus berguru pada mereka. Ingat, guru itu ada 3. Ada guru dohir yang hidup bisa makan bareng sama kamu, bisa ngopi, bisa udud. Ada guru goib. Itulah mereka para arif, para aulia Allah yang masih hidup, wala tahsabanna alladziina qutilu fisabilillah. Bagaimana Bah menghubungi? Nggak usah dihubungi, dia akan datang kepadamu. Kalau kamu pantas untuk didatangi. Ya, kalau kamu layak untuk didatangi, gimana? Bersihkan dadamu, hatimu. Maka dia akan datang padamu semua, ya. Hari ini, sahabat, ada seorang ulama kemarin telepon, maaf, ulama besar dari semua. Bahasa itu 3 kali diundang Kalimantan sampai bandara sakit saya. Ya, saya bilang, Kiai, panjenengan itu baru ngomongin ma'rifat, orang syariat ngomongin ma'rifat, itu beda. Orang syariat ngomongin ma'rifat itu beda dengan orang ma'rifat. Dia sedang dongeng ma'rifat. Tuh. Kalau orang ma'rifat itu bukan mendongeng ma'rifat sebetulnya. Dia menceritakan rasa yang sudah dia lewatin, dia temui. Itulah kenapa dalam surat Quran itu sudah kul perintahnya. Kul huwallahu ahad. Ceritakan. Nah, itu. Kan itu perintahkan. Menceritakan apa? Menceritakan perjalanan hidupnya. Bahagia atau tidak bahagia? Ada samroh atau tidak ada samroh? Sahabat. Maka bagaimanapun Abah disebut sesatlah oleh kalian, terserah. Tapi Abah dan orang-orang yang ngikut Abah bahagia. Bagaimana mau kita gitu, kamu tuh salah masaknya. Ya jelas terserah, saya salah masak. Tapi yang jelas saya merasakan kok nikmat. Bener ini masakan ya. Kok sedap bener ini masakan. Kok
Nyata ya, enak ya. Kok surga itu nyata ya. Terus ngikutin kamu yang kamu sendiri gelisah. Korban judi online, begitu. Begitu kamu yang beragama tidak punya keyakinan, benar buat otakmu itu. Nah, itulah persoalan hari ini. Tadi semua. Kenapa kamu tidak bisa keluar daripada tadi semua? Ya. Jadi sekali lagi sahabatku, segala sesuatu itu ada pahalanya. Betul Allah itu janji ajron adima. Dan ternyata pahalanya itu ternyata tadi. Pahalanya orang duren itu udah panen duren itu pahala. Jadi kamu ingin lihat pahala tadi semua. Ya itu bahagia, itu pahala. Kenapa bisa bahagia? Karena bersama Allah. Kalau sudah bersama Allah, sahabatku kamu peduli. Makanya Robi Adawiyah berkata, aku lebih suka di neraka bersama Allah. Itu pinter itu. Karena bukan surga, bukan neraka yang membuat kamu bahagia. Itu Allah. Dari semua. Dimanapun bersama Allah, kau sebut apapun namanya. Bahagialah kamu. Dari semua. Itulah kenapa Allah menyuruh kembali kepada Dia. Sahabat. Jadi pahala itu nyata. Nah sekarang keabatan balik saja tadi semua. Buat teman-teman. Apakah selama ini barangkali dengan amaliyah kalian kan sudah apa amaliyah kalian? Saya manakib, saya utaman, saya tahajud, saya dua, saya apa? Tanya pada dirimu. Kamu yang paling jujur. Kamu yang paling jujur. Jujurlah pada hatimu. Hei hati, apakah aku sudah tenang sekarang ini? Apakah aku sudah bahagia hari ini? Oh, kalau betul aku bahagia, aku bahagia. Nah, apakah bahagiamu itu adalah hanya untuk menikmati dirimu, ataukah bahagianya pada saat engkau sudah berbagi? Saya belum berbagi, belum selesai berarti. Karena di penghujung perjalanan itu ternyata kenapa Allah ingatkan ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu. Dan sebagaimana kepada siapapun, agama apapun, orang apapun, suku apapun. Kalau kamu sudah benar tauhidnya. Maka disinilah kamu kalau maka kata Abah, kalau seandainya belum sempurna tauhidnya tadi, tetap akan menderita. Maka Nabi Isa menyatakan surat Ali Imran, guru itu 3. Pertama, membebaskan dia dari penyakit kulit. Yang kedua, membebaskan dia dari buta. Yang ketiga, menghidupkan yang mati. Nah, itu kan disebutkan oleh Nabi Isa. Tuh, guru tuh. Yang pertama, guru yang membebaskan penyakit berarti dunia ini hanya kulit semuanya. Hanyalah sarung golok untuk dia Allah mengujimu dengan segala macam bentuk dan rupa. Maka itulah ilmu tauhid mengajarkan syuhudul kasroh bil wahdah. Syuhudul wahdah bil kasroh. Apalagi kalau nanti syuhudul wahdah bil wahdah, halal lah semuanya. Tuh, kalau syuhudul wahdah bil wahdah. Maka carilah guru yang membuat engkau bisa membebaskan penyakit kulit, bukan pergurunya gaya kentut gitu kan tadi semua, dimana kecium lari sana lari sini. Mau kapan kamu diam? Ya, ombak danau selama diaduk-aduk oleh dirimu, kau tidak akan pernah menemukan kebeningan hatimu. Tadi semua. Begitu sudah bertauhid dengan hati, ada makhluk yang bisa menyembuhkan, kamu kejar dalam sekedar netra gitu kan begitu. Itu berarti sebenarnya masih jauhnya hatimu dari Allah sebenarnya. Ya. Karena tidak ada satu
apapun yang kamu terima kecuali atas kehendaknya, dan pahami dengan diam. Kenapa ya? Nah, terus ke dalam, bukan cari obat keluar, ke dalam dulu. Kenapa ya? Nah, inilah yang kata Abah, sadar, tenang, senang. Jadi sekali lagi sahabatku, sesungguhnya Amalia itu bisa ada samrohnya. Ya, tadi semua. Bagi Abah kemarin ada seorang Katolik pendeta ke sini. Dan dia sudah membangun 3 hektar lahan. Panti jompo. Kemudian adalah anak yatim. Tadi semua. Ya. Dia sudah berbuat. Bahkan dibangunlah oleh dia 5 tempat ibadah di tempat 3 hektar itu. Tadi semua. Saya tanya, engkau bahagia enggak? Bahagia, Bah. Luar biasa setelah saya siapkan buat tempat panti jompo. Itu berarti udah benar Amalia itu. Kalau membuat kamu bahagia, jelaslah bahwa itu pantulan dari kebahagiaan orang-orang yang kau tampung, yang kau sayangi, yang kau jaga, yang kau lindungi atas nama Allah. Itu udah pasti. Ya, jadi sahabat, segala sesuatu kenapa orang dikatakan Tuhan Sabul Qadir, ada syariat sebuah pohon, torikot adalah adalah cabang, hakikat adalah daun, dan hakikat ma'rifat adalah daun, hakikat adalah buah. Nah, tidak boleh dipisahkan. Buat apa bersyariat kalau seandainya nggak ada buahnya? Tadi. Makanya kenapa dalam bahasa sindiran Arab, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Nah itu. Jadi sebetulnya Allah tuh kontan. Pada saat dengan pahalanya itu. Kamu makan, datanglah kenyang. Kamu minum, hilanglah haus. Kamu gatal, garuk, hilanglah gatal itu. Kontan sebetulnya. Demikian pula dalam hal yang lain. Muncul pada kebahagiaanmu. Saya sholat, saya puasa, saya dzikir, muncullah ketenangan. Tapi itu ketenangan belum sempurna dengan kecerdasan spiritual ada pada diri. Sebelum kau bisa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itulah kenapa Allah menghitab orang-orang yang bahagia, menghitab atau memberi tanda ciri kepada orang-orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fisyarra'i wadharra'i, sudah mampu berbagi dalam keadaan sempit maupun lapang. Itu karena engkau nanti suatu saat tidak akan menuntut. Pertama, tidak engkau ada kelompok orang tidak bisa memberi, ada kelompok sudah memberi menunggu pembalasan dari Allah diganti pembalasan dari manusia, ucapan terima kasih. Itu sampai aduh, saya ini baru udah berbuat, saya udah sempurna kepada dia, tapi nggak ada penghargaan. Nah itu bagus, itu baru sampai, tapi nanti kamu di penghujungnya boro-boro kamu malu menunggu terima kasih, atau ada rasa menunggu terima kasih dari orang tadi semua, karena kamu sudah tidak melihat lagi perbuatan dirimu, kau melihat af'al Allah, kau digunakan oleh Allah. Dan kaulah termasuk orang yang dibawa nikmat oleh Allah. Nah disitulah engkau berarti sudah mudhof ilaih di dadamu itu. Sudah sodrok, sudah maf'ul tadi semua. Maka engkau malah bisa menangis karena bahagia karena memberi, bukan bahagia karena menerima. Akhirnya aneh bin ajaib. Itulah sahabat. Maka kalau Abah sekarang sudah ada di situ, maka kenapa kita ini insya Allah minggu besok buat sahabat-sahabat Sukabumi, kita akan ada bedah 2 pondok ya. Karena yang pondok Abah tidak ikut membangunnya karena katanya sudah ada base tag-nya, sudah ada tapi yang satu majelis ini kita akan turun dengan tim seperti biasa.
tadi semua. Nah, makanya besok Abah sahabat juga sampaikan di sini kalau ketua Pak Cece, kemudian juga Pak Usman bisa lagi ikut live Abah. Maka tolong tiapkan tim besok Senin itu adalah untuk menganalisa ya. Jangan seperti waktu kita ke Sukaraja bawa mobil 10, bawa bahan, jalannya kecil, ternyata berpapasan mobil dengan mobil, ya kita akan terganggu. Nah, gitu. Mau melakukan kebaikan kan kita ada jengkelnya saat itu. Itulah latihan. Dan itu tidak boleh terjadi. Itulah orang cerdas. Orang cerdas tidak boleh jatuh ke lubang yang sama, walaupun dalam kebaikan. Karena tempo hari ada sempat agak rusak kebaikan itu. Karena tadi, karena kita marah kepada orang yang di situ, kenapa nggak kasih kabar? Jalannya kecil, jalannya menanjak, jalannya licin, yang dibangunnya di atas gunung, kan begitu. Nah ini ya, dia juga nih buat juga siapa, keluarganya Eva ya, yang di Sukabumi juga tolong kasih. Besok kalau nggak Senin, ya besok ada Abah akan kirim tim ke sana untuk menguji tadi semua kelayakannya. Kalau foto, video sudah kita terima, tapi kan di situ kita mungkin ada 10-15 mobil yang kita bawa. Termasuk mungkin juga ambulan kita bawa. Jadi semua kalau ada petugas medisnya dari semua. Dan buat Pak Agus tadi juga bisa tadi semua yang semalam adalah apa namanya memberikan infus kepada Abah kalau beliau ada waktu di hari Jumat nanti minggu depan. Nah beliau kan ada tim kesehatan, kita ada ambulan, maka coba tadi semua ya ayo karena bahagia tuh itu gitu loh. Ya ada pun Abah jalan-jalan Eropa, Australia, Jepang semua itu juga Abah tidak boleh kita ini ya, tadi kan kita ini insya Allah ada bagian kita juga dari semua. Itulah pada saat kita sudah id ada yaudu maka ada fitrah, ada ayyada yu'ayyidu, tubuhnya juga kamu. Maka tadi pada saat wabtagi fi ma'ataqallahu darul akhirah, pada semua yang dikembalikan pada akhirat, ada walatansa nasibaka minad dunya, maka kamu ada bagian untukmu di dunia ini ya. Ada bagian untukmu di dunia ini. Otomatis kok. Nggak usah nunggu-nunggu itu, karena itu otomatis. Pada saat dia menikmati, kamu dibawa menikmati itu. Pada saat dia tahu kamu itu memerankan perannya sebagai hamba ibadah, ya'budu ibadah dan mengabdi sesuai dengan peranmu masing-masing menjadi khairun nas anfa'um linnas. Dan marilah kita tebarkan adalah sifat dia adalah ruhama'u bainahum tadi semua tadi. Kemarin ada yang bertanya, ada keluarga Kristen. Saya bilang itu hati-hati, belum tentu, karena saya lihat kalau keluarga Kristen itu mereka kompak malah ya. Maka mereka ada cara kebaktian itu semua ya. Di sahabat agama itu Tuhan menghendakinya itu dari semua. Maka orang takwa sodako, orang hijrah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim, pakai duit, bukan gedek doang, duit dari semua. Baru anfusihim. Tapi kalau orang saya siap jiwa, bohong lu. Yang jelas manusia sekarang ini tadi saya siap berkorban, sudah dari giliran waktunya suruh keluar duit sedikit aja nggak mau. Maka itulah ciri iman sodako, ciri takwa. Semua sodako dalam Al-Quran sahabat. Bahkan iman yang sempurna Allah minta syaratnya lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Allah tidak bukan lam, lan. Tidak akan pernah engkau itu disebut orang beriman sebelum kau mengeluarkan harta yang kau cintai itu. Tuh. Ini sholat,
puasa. Iya, maaf ya, jangan salahkan. Aku bukan merendahkan sholat puasa, tapi samrohnya itu mana? Harus ada samroh, harus ada buah dari ibadah itu. Pertama, kebahagiaan pada dirimu. Ketiga, membahagiakan orang lain. Itu kan Quran. Makanya orang yang melakukan sholat, yang tidak melakukan kebaikan, fawailul lil musallin. Kenapa? Karena dia pendusta. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Miskin jiwa, yatim jiwa secara hakikat. Tapi yatim sekitarmu, miskin sekitarmu, kau biarkan juga, sahabat. Ya. Nah, inilah yang harus dipahami. Ya. Yang harus dipahami dalam hidup. Jadi patokannya adalah bukan, aduh, Amalianya salah. Yang salah itu tadi, pada saat kamu masak resepnya salah, pasti makanannya nggak enak. Nah, sekarang kamu anggaplah resep kamu itu benar. Nah, apa yang kamu rasakan? Oh, saya bahagia, bah. Bagus, berarti benar resepmu itu. Yang kedua, saya udah bisa berbagi, bah. Sempurna, itu berarti resepmu itu. Tapi ngomong-ngomong ini, ngomong itu, tapi bergelisah, malah korban, saya tahu korban slot, korban judi online, korban bank emok. Bagaimana kau disebut bahagia? Dari semua. Di mana kau disebut bahagia? Padahal ciri orang bahagia itu adalah berbagi dari semua. Ya. Maka kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana aku berbuat baik di semua. Ya. Yaitu sahabat, yang pelajaran yang bisa kita ambil adalah antara berterima kasih dan bersyukur pada Allah adalah adapun pahala yang Allah berikan. Maaf, tolong Pak, di sini kucingnya ini biar ini dia tadi semua. Maka dia berkata ahsin kama ahsanallahu ilaika. Oh iya ya tadi ya, buat nanti sekali lagi Abah tadi lagi ngomong untuk Sukabumi dulu. Tadi semua ada juga yang dari Bogor, tapi ya tadi sahabat nanti kita akan melihat situasinya ya. Jadi kita ini dananya juga masih terbatas, tapi Abah ingin melatih, memberikan contoh dan lain sebagainya ya. Itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan. Nanti minta pada ketua Pak Cece dan atau Pak Jamal, wakil ketua MDNH, tolong nanti koordinasi dengan Mas Usman tim survei supaya nanti apakah di sana itu tempat mobilnya bagaimana, lokasinya bagaimana. Nah, kalau Abah datang di sana tadi semua bagaimana gitu ya. Tapi untuk menginap bisa di rumah Abah yang di Sukabumi. Tapi minimal kan kalau Abah juga ingin ikut di situ ya. Kita di situ, kita masak bareng tadi semua ya. Tadi buat Agus Ramdhani, barangkali nanti cek dengan Pak siapa yang malam itu, Pak Dokter ya, semua yang menginfus Abah tadi malam. Bisa koordinasi, bisa nggak hari Jumat, kalau nggak hari Sabtu beliau ada waktunya, Jumat atau hari Sabtu. Ada, kita bisa bawa ambulan tadi semua. Jadi ada tim yang sedang membongkar. Nah, tadi juga buat nanti Pak Cece koordinasi dengan Ustadz Ade ya. Tadi malam Abah sudah bicara dengan Ustadz Ade dari Sukabumi, dari Bojong ya. Cari 2 orang ahli ya. Karena itu untuk yang ahli itu kita bayar tukangnya, tenaganya. Jadi kita bayar ahli supaya kita beres bongkar Jumat, bangun langsung bangun, Sabtu udah naik ke atas, Minggu sudah cat, serahkan kunci. Nah itu. Ya. Pilih pici.
datang, berjuang, menang. Gitu tadi semua ya. Kamu kalau bisa sholat 12 rakaat itu belum menang. Tadi semua ya. Ayo rubah paradigmanya. Ya sholatmu itu bagus, tapi ayo hasilkan samroh. Karena seluruh apa resep yang kau masak itu ada apa namanya, ada resepnya, ada hasilnya. Kan tadi masak kamu kalau saya ini baru belajar kan gak enak, ya nggak apa-apa kan gitu. Tapi di penghujung yang disebut pahala, yang disebut kamu sudah benar amaliyah itu ada timbulnya rasa bahagia dan membahagiakan. Bahagia membahagiakan. Edah. Jadi tidak disebut bahagia kalau masih satu arah pada dirimu. Membahagiakan pada satu arah. Itulah kenapa semua agama hampir perlambangnya sama. Bendera Swiss begini. Satu vertikal, satu horizontal. Salib, satu begini, salib. Satu vertikal, satu horizontal. Islam, selalu Allah walaupun kita tidak punya lambang, karena kita lambangnya la ilaha illallah seolah-olah, tapi hakikatnya juga begini kita juga. Sebetulnya salib Islam juga. Satu vertikal sholat, satu horizontal zakat. Sama. Tuh, sebenarnya. Artinya bahwa sesungguhnya kenapa? Kesolehanmu, kebaikanmu itu diukur bukan pada dirimu, tapi pada luar. Itulah kenapa Allah memuji Baroh dan Allah kenapa menegur Musa. Musa, sholatmu itu untukmu. Aku nggak bangga dengan sholatmu, aku nggak bangga dengan dikirmu, karena sholatmu dan dikirmu untuk dirimu. Tapi Baroh, dia sudah berbuat untuk orang lain. Itu sahabat ya. Itu saja barangkali sebagai Abah tetap menggunakan satu waktu menjawab dari pertanyaan kata syukur. Ingat, syukur itu maka dibagilah. Syukur al-jawari. Ada syukur bilisan, syukur bil qalbi, syukur al-jawari. Kalau kau belum berbuat, tidak ada syukur itu. Ucapan alhamdulillah itu baru mulut. Alhamdulillah itu belum syukur. Hanya adalah perhiasan orang bersyukur. Istighfar itu bukan istighfar, tetapi ada perhiasan orang bertobat. Tobat itu tabayatubu taubatan, hiasi dengan istighfar. Tadi syukur itu benar berbuat pada saat kau sudah tadi sudah merasakan nikmatul ijad, nikmatul imdad, tetapi ucapannya alhamdulillah. Nah, pada saat syukurnya sudah sempurna al-jawari, maka kau alhamdulillah ala kulli hal. Maka tidak ada berkah dan tidak berkah, baik yang tidak berkah, semuanya alhamdulillah. Itulah kenapa alhamdulillah adalah tubuhmu sendiri. Dan menggunakan alif lam lil istighraq, seluruh puji itu milik Allah. Maka terpujilah dia. Karena dia sudah wujud pada perbuatan dirimu. Ada af'alnya nyata pada dirimu. Asmanya nyata pada dirimu. Sifatnya nyata pada dirimu. Zatnya. Jadilah engkau adalah insan kamil. Kamil. Jadilah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum nikmati waraditu lakumul Islam ad-din. Nah, kamu sudah Allah ridho karena kamu, Allah meridhoimu karena kau ridho. Radiyatam mardiyah. Nah, sekarang tinggal fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sekarang, bukan nanti. Kau akan dibuktikan rasa bahagia di hatimu. Nggak ada bahasa biar saya menderita di sini, biar saya sakit di sini, yang penting saya sorga di sana. Buktikan sama Abah nanti. Kamu akan kaing-kaing semua ya. Semuanya itulah konsep Allah, itu tidak ada yang ilmiah. Semuanya bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa dibuktikan. Karena Allah itu bukan David Copperfield.
Walaupun Allah innallaha ala kulli syai'in qadir, dia tidak mau melakukannya. Maka selalu ilmiah, menciptakan sesuatu ilmiah, menceritakan hujan dalam Al-Quran ilmiah, menciptakan penciptaan manusia ilmu genetika ilmiah. Allah itu ilmiah. Tadi semua, ya. Jadi tidak ada yang disembunyikan oleh Allah. Itulah syahadat. Syahadat itu menyaksikan, beda dengan melihat. Melihat dengan menyaksikan itu beda, sahabat. Itu saja, maka syukur bil qalbi bilisan al jawari selalu, ya. Maka seluruh ibadah itu tidak pernah lepas dari, maka Allah kata lain syakartum la azidannakum walain kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, kamu terbuka, kamu bisa menyaksikan, kamu bisa merasakan, maka kamu akan menularkan rasa bahagia kepada orang lain. Ya.